Wabarakatuh. Pertemuan 19 kita akan bahas tentang apa itu sistem informasi, organization, dan strategi. Hubungan antara organisasi dan IT itu apa? Ya. Jadi antara organisasi dan IT itu dimediasi oleh 6 faktor ini. Yang pertama lingkungan, kedua budaya perusahaan, 3 struktur organisasi, 4 proses bisnis, 5 politik, 6 pengambilan keputusan manajemen. Ini ada 6. Saya akan jelaskan satu-satu. Ya. Pertama, lingkungan. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ya ada internal dan eksternal. Ya. Ini berpengaruh terhadap teknologi informasi. Ya. Apa internal yang berpengaruh? Misalnya lingkungan internal, proses bisnis yang berubah dari manual ke otomatis. Ini perubahan lingkungan internal. Yang eksternal misalnya ada suatu revolusi industri 4 misalnya. Kita harus menyesuaikan. Jadi perusahaan tuh harus setiap saat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnisnya untuk survive. Kalau ada revolusi industri 4 sekarang ya kita harus kita harus ngikut gitu. Keunggulannya apa menggunakan teknologi pada revolusi industri 4 itu? Apa aja? Ya kita harus ini ya mengadaptasi, beradaptasi terhadap perubahan itu. Ini namanya lingkungan bisnis. Jadi organisasi itu ya menyesuaikan teknologi informasi itu menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang ada sekarang di perusahaan. Internalnya bagaimana, eksternalnya bagaimana. Mana yang cocok misalnya eksternal. Eksternal yang cocok dengan perusahaan itu apa aja teknologinya. Bitcoin kah, big data, ya, artificial intelligence itu kan teknologi revolusi industri 4. Nah, jadi menyesuaikan lingkungan bisnis. Jadi ini yang menjembatani, yang memediasi antara organisasi dan teknologi informasi lingkungan bisnis ya. Lingkungan bisnis itu internal dan eksternal. Kemudian budaya perusahaan. Ya, budaya perusahaan itu bagaimana sih perusahaan itu menghasilkan suatu produk dan jasa? Bagaimana caranya? Ya kalau kita ngomong bagaimana caranya, kita nggak bisa lepas dari proses bisnis. Ya, bagaimana caranya? Ini budaya perusahaan, ada yang manual, ada yang berbasis TI. Ya, nah ini ya TI ini yang ya inilah yang budaya ini yang menjembatani antara organisasi dan TI. Nggak bisa TI teknologi informasi didesain tanpa memperhatikan budaya perusahaan. Nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Ya. Jadi harus memperhatikan tadi lingkungan bisnis, yang kedua budaya perusahaan. Kalau budaya perusahaannya seperti A misalnya, nggak boleh diganti dengan B budayanya. Ya, budayanya nggak bisa. Nggak akan jalan. Oke, ini budaya perusahaan. Kemudian yang ketiga, struktur organisasi. Bedanya kalau sudah menggunakan teknologi informasi banyak yang kepangkas. Anda lihat ini di contohnya. Ini flat ya, organisasi yang flat. Ya, yang dulunya banyak sekali pengawas, ini ya, level-level jabatan ini cukup levelnya 3. 1 2 3. Top, middle, operasional. Sudah banyak operasionalnya di sini. Kalau ini kan enggak. Ya. Junior, senior, ya. Eksekutif, top. Ini levelnya kebanyakan. Ini untuk yang model lama seperti ini struktur organisasi. Ya. Jadi kalau menggunakan berbasis teknologi informasi sudah enggak lagi modelnya flat gini. Ya. Ini bedanya.
Jadi struktur organisasi akan menjembatani antara organisasi dan teknologi informasi. Ya, kalau misalnya sudah berbasiskan teknologi informasi masih organisasi kayak gini tidak efisien, malah bukan mengefisiensikan proses, tapi justru menambah lagi. Sudah ditambah gini organisasinya, ditambah lagi teknologi informasi untuk apa? Karena tujuan teknologi informasi kan memangkas ini loh, ya, memangkas manusia dan mesin ya untuk menghitung. Ya ini untuk dipangkas. Ya, kalau masih tetap aja menggunakan banyak orang buat apa ya menggunakan teknologi informasi. Tuh struktur organisasi. Kemudian proses bisnis, wajib proses bisnis ya. Sebelumnya kan saya sudah bahas tentang bisnis proses. Jadi bisnis proses Anda harus kuasai ya. Anda harus pahami bisnis proses model, bagaimana sih bisnis proses di perusahaan tuh. Dari mulai penjualan, pembelian, inventory, itu proses bisnisnya Anda harus kuasai. Mulai dari depan sampai terakhir. Itu Anda harus pahami karena dipakai terus ini, dan penting sekali dalam saat kita membangun suatu sistem informasi yang berbasis teknologi informasi. Nah, kalau kita nggak menguasai proses bisnis, nanti tidak match antara sistem dengan SDM-nya, tidak match, nanti tidak kepake TI-nya, SI-nya. Ya, harus pahami. Anda lihat nih. Ya. Organisasi bisnis ini terdiri dari banyak bisnis proses. Bisnis proses itu dari mana sih? Rutinitas individu. Bagian penjualan rutinitasnya apa sih? Jual, bagaimana caranya menjual itu rutinitas, itu kemudian dibuat bisnis proses. Mengirim barang bagaimana, nerima barang bagaimana, ya. Itu sebetulnya kegiatan rutin manual yang kemudian didokumentasikan. Step by stepnya itu dicatat. Dan ini proses bisnis nanti pasti akan berkembang, berubah terus sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya. Itu ya. Proses bisnis ini salah satu yang memediasi antara organisasi dan teknologi informasi. Oke, lanjut. Politik maksudnya itu di politik di perusahaan ya. Jadi orang yang paham politik di perusahaan itu pasti akan dengan cepat bisa mengimplementasikan sebuah teknologi informasi. Kenapa? Karena kan politik hubungannya dengan dengan kekuasaan, dengan uang, dengan pengaruh ya di organisasi tersebut. Kalau tidak memiliki itu semua, susah akan mengimplementasikan suatu sistem informasi yang berbasis teknologi informasi. Kenapa? Karena dalam organisasi itu banyak orang yang terlibat, dan masing-masing orang atau bagian punya persepsi yang berbeda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C ya. Itu jalan pikirnya pasti berbeda-beda ya. Oke. Nah, untuk itu dibutuhkan political yang kuat di organisasi agar berhasil dalam mengimplementasikan sistem informasi. Ya. Suatu pimpinan yang paham akan itu pasti dengan sukses bisa mengimplementasikan daripada yang nggak paham itu. Inilah politik. Jadi harus ada yang paham politik dalam suatu organisasi. Untuk apa? Untuk menjembatani semua ide, semua perbedaan itu loh. Ya. Ya kalau orang yang paham dengan itu dengan mudah mengimplementasikan sistem informasi daripada yang nggak paham itu. Ini politik. Nah, pengambilan keputusan manajemen. Manajemen ini kan butuh untuk informasi dalam pengambilan keputusan strategis kan. Ya. Nah, kalau keputusan itu selaras dengan yang dibutuhkan, jadi informasi yang dihasilkan itu
sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ini namanya alignment antara bisnis dengan TI berjalan dengan baik. Ya. Nah, tentunya disesuaikan dengan levelnya, ya, level ya. Anda piramida itu masih ingat ya? Mulai dari transaction processing yang di bawah, low management, middle sampai top management. Ini harus bisa mengakomodir pengambilan keputusan manajemen. Kalau TI nggak bisa mendukung pengambilan keputusan, ya sudah, nggak bermanfaat. Nggak bisa digunakan untuk decision making proses, ya susah, nggak bisa, udah nggak jalan, ya. Percuma, buang-buang uang. Ya, jadi itu ya, itu semua yang memediasi antara organisasi dan TI. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.